Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 30 Rajab atau 1 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas, Dukuh Bima, Bekasi, Jawa Barat, dalam sebuah kajian dengan tema amalan perusak qalbu, al-kibru, sikap kesombongan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Ikhlas, semoga kita selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah amalan, perbuatan yang merusak kalbu kita, yang mana apabila kalbu itu rusak, maka amalan-amalan lahiriah pun akan rusak. Amalan tersebut pernah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan secara langsung, bahkan dalam hadis yang banyak, yaitu amalan namanya al-kibru atau perbuatan sikap, namanya dalam bahasa Arab, dan di dalam bahasa hadis al-kibru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr.
tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang di dalam qalbunya seberat zarrah dari kesombongan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dosa kesombongan dengan ancaman la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa dosa kesombongan adalah termasuk dari dosa besar karena diancam tidak masuk ke dalam surga. Kemudian kata-kata la yadkhulul jannah ini adalah bentuknya ancaman, dan apabila terjadi maka tentunya tidak akan kekal sebagaimana dosa kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan akbar. Tidak akan kekal dia di dalam neraka, karena tidak ada yang mengekalkan seseorang di dalam neraka dan tidak masuk ke dalam surga kecuali kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan akbar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini menunjukkan bahwa dosa selain kesyirikan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata tidak masuk surga di sini masuknya ada dua macam. Yang pertama, tidak masuk surga dukhulan awwaliyan, tidak masuk surga pada golongan yang pertama, disiksa dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak masuk surga selamanya, tidak masuk surga pada awal-awal seseorang masuk ke dalam surga, akan tetapi dimasukkan dulu ke dalam neraka dan tidak akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, man kana, man di sini ismul mausul yang menunjukkan kepada keumuman, siapa saja, siapapun, mau dia laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, orang alim, orang bodoh, guru, murid, siapa saja yang di dalam qalbunya ada seberat zarrah dari kesombongan, maka diancam tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mithqalu dzarrah, mithqal artinya seberat, mithqal untuk timbangan, dzarrah artinya ada yang mengartikan biji sawi dan ada yang mengartikan dzarrah namlatun saghirah, yaitu semut kecil. Apa maknanya? Seseorang di dalam kalbunya terdapat kesombongan walau sekecil apapun, maka tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beberapa penjelasan dari hadis tadi. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Saya ulangi penjelasannya. Yang pertama,
Ini menunjukkan bahwa dosa kesombongan adalah dosa besar, karena diancam dengan tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak masuk di sini maksudnya adalah tidak masuk ke dalam surga dukhulan awwaliyan. Tidak masuk ke dalam surga pada golongan pertama yang masuk ke dalam surga, karena disiksa dahulu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meskipun tidak masuk ke dalam surga dan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi bukan berarti kekal di dalam neraka. Bukan berarti tidak bisa masuk sama sekali ke dalam surga. Karena tidak ada yang bisa menahan seseorang dari masuk ke dalam surga kecuali kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan akbar. Selama di dalam qalbunya ada la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sebesar apapun dosanya, selama di dalam qalbunya ada la ilaha illallah, maka pasti masuk ke dalam surga, meskipun mungkin dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, yaitu man kana fi qalbihi. Man di sini menunjukkan kepada keumuman, siapa saja yang di dalam qalbunya ada seberat zarrah dari kesombongan, maka diancam tidak masuk ke dalam surga. Kemudian yang kelima, mithqala dzarrah, artinya adalah seberat dari zarrah. Zarrah adalah biji sawi, dan biji sawi itu kecil, ya. Biji sawi itu kecil, bisa dipegang dengan dua jari jemari, dan dia sangat kecil. Gambarannya seperti inilah, biar kita menikmati dari teknologi, ya. Jadi gambarannya seperti ini. Mithqala dzarrah, kecil sekali. Kecil sekali. Adapun juga, nah ini bisa juga disebutkan zarrah. Dia kecil. Sebesar ini, satuan daripada zarrah, maka jika ada kesombongan di dalam qalbunya, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau kita buka kamus besar bahasa Arab, maka arti dzarrah adalah namlatun saghirah, semut kecil. Artinya kalau ada kesombongan di dalam kalbu, beratnya seberat semut kecil, diancam tidak masuk surga. Nah, ini kan sangat membahayakan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Sesungguhnya seseorang menyukai pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu sebuah kesombongan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang berpakaian bagus, beroutfit bagus, apakah itu sebuah kesombongan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
baik atau indah, menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Adapun kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ini adalah penafsiran dari sikap kesombongan yang paling sempurna, karena berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini arti al-kibru, sikap kesombongan secara terminologi syariat, langsung diartikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesombongan yang dimaksud yang mengancam pelakunya tidak masuk surga adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan batarul haq, menolak kebenaran. Para ulama menjelaskan juhudul haqqi ma'al istihanati bihi wal isti'la an qabulihi, yang artinya kesombongan adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran disertai dengan merendahkan kebenaran tersebut dan menyombongkan diri, tidak mau menerimanya. Ini yang dimaksud dengan batarul haq, ya. Dan ini bisa terjadi kadang-kadang dari orang yang derajatnya di atas, baik itu secara strata ekonomi, sosial, pendidikan, atau bahkan umur. Apabila mendapati nasihat ataupun nasihat dari orang yang di bawahnya, orang yang di bawahnya ini baik itu lebih rendah umurnya, lebih rendah ilmunya, lebih rendah tingkatan sosialnya, atau lebih rendah tingkatan kekayaannya. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya ujian kekayaan. Dari buruknya ujian kekayaan. Ujian kekayaan, kenapa dia mendatangkan keburukan? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah bahwa dia mendatangkan sifat-sifat buruk yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-kibru, di antaranya kesombongan. Ya, di antaranya adalah kesombongan. Saya bacakan sebentar ya. Baik.
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina." Yang artinya, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan ujian kemiskinan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, perkataan Imam Al-Kirmani. Perkataan Imam Al-Kirmani. Apa perkataannya? At-tasrih, penjelasan bistahdzir, dengan penekanan asyarr fi fitnatil faqr, fi fitnatil ghina, yaitu keburukan pada ujian kekayaan. Hada isyaratun, ini menunjukkan kepada isyarat, ila anna madarrataha akbar min madarrati ghairihi, bahwa ujian kekayaan lebih besar daripada ujian kemiskinan, keburukannya. Ujian kekayaan lebih besar daripada ujian kemiskinan, keburukannya. Kenapa? Karena di dalamnya ada satu sikap tughyan, tughyan melampaui batas. Kemudian al-kibru, ini yang saya katakan, kesombongan. Kemudian al-zulmu, kezaliman. Kemudian sarful mal fi ghairi ta'ah, meletakkan harta di selain ketaatan. Ini tidak akan pernah ada pada ujian kemiskinan, hanya ada pada ujian kekayaan. Tughyan, melampaui batas, al-kibru, kesombongan, kemudian al-zulmu, kezaliman terhadap orang-orang. Yang keempat, sarful mal fi ghairi ta'ah, meletakkan harta pada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan batarul haq, yaitu menolak kebenaran, biasanya berasal dari tingkatan yang lebih tinggi, ya, ketika ada nasihat dari tingkatan yang lebih rendah. Lihat sebuah surat ditulis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Asy'ari. Umar bin Khattab waktu itu Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Abu Musa al-Asy'ari adalah salah satu gubernurnya. Beliau mengatakan, la yamna'annaka qada'un qadaitahu bil ams wa raja'ta fihi nafsak fahudita fihi lirushdik an turaji'al haqqa fa innal haqqa qadim wa muraja'atul haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Subhanallah. La yamna'annaka qada'an qadaitahu bil ams wa raja'ta fihi nafsak. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, jika engkau telah menetapkan sebuah keputusan hukum atas sebuah perkara yang engkau telah tetapkan kemarin, lalu kemudian engkau pikir-pikir lagi, ternyata orang ini benar, ternyata ini keputusan salah, maka akhirnya engkau mendapatkan di dalamnya petunjuk untuk kebaikan, maka jangan sampai itu menahanmu dari kembali kepada kebenaran. Nah, ada sebagian hakim misalkan, ada sebagian hakim memutuskan sebuah keputusan, lalu dia berpikir di rumah dalam keadaan tidak ada orang, kemudian dia melihat bahwasanya keputusan dia ini adalah salah,
Maka jangan sampai kesombonganmu menahanmu dari kembali kepada kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu nanti, ini penting nih, kebenaran itu usianya lama. Kebenaran itu usianya lama. Dan kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus menerus di dalam kebatilan. Nah, ini penting untuk bagi pemimpin, terutama juga di dalam keluarga. Bagi bapak, mungkin pernah menyebutkan sebuah sikap, sebuah keputusan di dalam rumah tangga, kemudian dia berpikir panjang, ternyata keputusannya keliru. Maka jangan sampai sikap kesombongan kita menahan kita untuk kembali kepada kebenaran. Ya, jangan sampai sikap kesombongan kita menahan kita untuk kembali kepada kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu akan lama umurnya. Kemudian beliau mengatakan, muraja'atul haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus di dalam kebatilan. Kemudian tadi disebutkan ghamtun nas. Sebelumnya, itu tadi riwayat disebutkan dalam kitab Ad-Daruqutni. Ada lagi riwayat dalam kitab Tarikh Baghdad, yaitu sejarah kota Baghdad. Qala Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi bercerita, kunna fi janazatin fiha Ubaidullah ibnul Hasan wa huwa 'ala al-qadha. Kami di dalam sebuah jenazah, maksudnya mengurus jenazah. Di dalam pengurusan tersebut ada Ubaidullah bin Hasan dan beliau sebagai hakim. Fasa'altu an mas'alah faghalita fiha. Lalu aku bertanya kepada Ubaidullah bin Hasan sebuah permasalahan, lalu dia salah di dalamnya. Faqultu aslahakallah, al-qawlu fi hadhihi al-mas'alah kadza wa kadza. Lalu aku berkata kepada beliau, Ubaidullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, berarti cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, semoga Allah membenarkan engkau. Maksudnya jawabanmu itu salah. Pendapat yang benar di dalam permasalahan ini adalah ini dan ini. Fa atraqa as-sa'a. Kemudian dia menundukkan pandangannya. Tsumma rafa'a ra'sah. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Faqal, "Idzan arji'u wa ana saghir." Wa ana saghir. Kalau gitu, aku kembali kepada kebenaran dan aku mengaku salah. Idzan arji'u wa ana saghir. La an akuna dzanban fil haqq ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. Lihat ini. Kalau begitu aku kembali kepada kebenaran. Sungguh aku melakukan dosa di dalam sebuah kebenaran lebih aku cintai daripada aku menjadi pemimpin dalam sebuah kebatilan. Orang kalau seandainya punya sifat kesombongan, susah untuk kembali kepada kebenaran. Orang kalau seandainya punya sifat kesombongan, dia sombong, tidak mau kembali kepada kebenaran, meskipun dia tahu dirinya salah. Dalam kalbunya yang paling dalam tahu dirinya salah, tetapi kesombongan yang membuat dia akhirnya susah untuk kembali kepada kebenaran. Dan ini banyak terjadi di dalam debat-debat. Akhirnya debatnya debat kusir, betul tidak? Ya, sering terjadi seperti itu. Dia tahu bahwa dirinya salah di dalam permasalahan yang sedang didebatkan. Pendapat dia keliru, akan tetapi agar dia tidak diremehkan oleh orang, maka dia akhirnya ngeyel di dalam kebatilan. Ini yang dimaksud. Lebih baik aku salah di dalam kebenaran, lebih aku cintai dibandingkan aku menjadi pemimpin tapi dalam kebatilan. Nah ini. Kemudian ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ghamtu al-ihtiqar wal izdira' wal istisghar. Yang arti ghamtu adalah menghina, merendahkan, mengecilkan. Ini namanya al-ghamtu, meremehkan manusia. Nah, apa bedanya al-kibru dengan al-ujbu? Merasa takjub dengan sombong. Apa bedanya?
Perhatikan, disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Qala Abu Wahab Al-Marwazi, sa'altu ibn al-Mubarak, mal kibru? Qala an tazdarin nas. Abu Wahab Al-Marwazi bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, ulama dari kalangan tabi'ul atba', apa itu kesombongan? Beliau mengatakan meremehkan manusia, itu sombong. Fa sa'altuhu 'anil 'ujub. Lalu aku bertanya lagi, apa itu sikap ujub? Kemudian beliau berkata, antara anna 'indaka syai'an laisa 'inda ghairi. Engkau melihat bahwa engkau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu ujub. Itu namanya ujub. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. La a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih buruk di tengah orang-orang yang ahli salat dibandingkan sikap ujub. Ahli ibadah penyakitnya adalah ujub, merasa memiliki ibadah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu sikap ujub. Itu bedanya kesombongan dengan ujub. Jadi sudah kita pelajari ini beberapa poin. Yang pertama, pengertian kesombongan secara terminologi syar'i. Apa tadi para ikhwah? Yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan manusia. Itu dua sikap kesombongan, dan itulah pengertian kesombongan: menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian yang kedua adalah yang kita sudah pelajari, bahwa kesombongan biasanya datang dari orang yang stratanya tinggi. Apabila diberikan nasihat, koreksi, masukan, perbaikan oleh orang yang stratanya lebih rendah. Maka ini harus berhati-hati. Para pemimpin keluarga ketika diberikan nasihat oleh istrinya, hati-hati jangan sombong. Para guru ketika diberikan nasihat oleh murid-muridnya, jangan sombong. Jangan sombong artinya jangan menolak kebenaran dan jangan meremehkan manusia. Kemudian yang berumur lebih tua, ketika diberikan nasihat oleh yang masih muda, jangan sombong. Diam lo, saya sudah makan garam lebih banyak daripada lo. Ini sombong itu. Ya, ini sombong. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah perbedaan antara kesombongan dengan sikap ujub. Kesombongan meremehkan manusia. Sikap ujub merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengetahui apa penyebab orang sombong. Yang pertama adalah merasa dirinya tidak mau tunduk kepada orang lain. Nah, ini dia. Ini sikap sombong, sebab sikap sombong. Merasa dirinya tidak mau tunduk kepada orang lain. Bahkan tidak mau tunduk kepada Allah. Akhirnya menyombongkan diri. Ini lebih parah. Dan ini nanti akan kita contohkan. Di antaranya iblis, Fir'aun, kaum Tsamud, kaum 'Ad. Ya, merasa tidak mau tunduk kepada orang lain, terutama tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-'Alaq ayat 6 sampai 7 Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha
ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar berbuat tughyan. Lihat saya katakan tadi, tughyan. Ini dari kata ini. La yatgha, yaitu melampaui batas. Ya, menyombongkan diri. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya tidak perlu lagi seseorang. Tidak perlu lagi seseorang. Kapan bisa terjadi seperti itu? Kalau orang kaya misalkan, orang punya jabatan misalkan, ya, orang yang berpengaruh misalkan, dia merasa dia tidak perlu bantuan orang, akhirnya menyombongkan diri. Bahkan lebih parah lagi, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi kepada Firaun. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ada Tuhan yang diibadahi selain aku. Gara-gara kesombongan, karena dia merasa tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah tersedia. Manusia semuanya tunduk kepada saya. Harta saya miliki, makanan, minuman, pakaian, alat transportasi. Bahkan di zaman Firaun, alat transportasi adalah digotong oleh orang, oleh manusia. Nah, ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kadang memang kesombongan itu adalah sifat mendasar dari manusia. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sifat mendasar di dalam diri manusia yang menyebabkan akhirnya dia sombong. Nah, itu dia. Ini penyebab kesombongan. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya seorang pernah melewati Rasulullah SAW. Faqal, ma taquluna fi hadha? Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa pendapat kalian tentang ini? Maksudnya orang tersebut itu bagaimana? Lalu para sahabat berkata, hariyun an in khataba an yunkah, wa in syafa an yushaffa, wa in qala an yustama'. Wahai Rasulullah, orang itu baik kalau dia melamar, pasti diterima lamarannya. Kalau dia memberikan rekomendasi, pasti diterima rekomendasinya. Kalau dia berucap, pasti didengar ucapannya. Berarti kan mempunyai kedudukan tinggi di tengah manusia. Lalu Rasulullah SAW diam. Lalu setelah itu beliau, ada lagi orang yang lewat dari orang-orang fakir dari kaum muslimin. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taquluna fi hadha?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau orang ini yang kedua, apa pendapat kalian? Kemudian para sahabat berkata, "Hariyun in khataba an la yunkah, wa in syafa an la yushaffa, wa in qala an la yustama." Wahai Rasulullah, ini miskin. Kalau dia melamar enggak diterima. Kalau dia memberikan rekomendasi enggak diterima rekomendasinya. Kalau dia berucap tidak dianggap ucapannya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Orang miskin tadi yang punya sikap tawadhu lebih baik daripada orang yang ini tadi yang punya sifat sombong, lebih baik daripada orang ini. Meskipun orang ini, meskipun bumi dan seisinya dipenuhi dengan orang seperti ini. Artinya satu orang miskin lebih baik daripada orang yang sombong. Satu orang miskin yang tawadhu lebih baik daripada orang yang sombong walaupun sejagat raya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya terkadang orang bisa sombong karena keadaan dan situasi yang dia miliki. Saya beri contoh ya Pak. Saya pernah habis kajian, biasanya kan kajian kalau di rumah saya pakai sendal jepit, kemudian sarungan dan seterusnya.
Kemudian habis kajian diajak oleh orang yang diluaskan rezekinya untuk makan, memakai mobilnya yang besar. Padahal kita cuma numpang di situ. Keluar dari mobil, masuk ke dalam rumah makan tersebut seakan-akan kita yang punya mobil. Maksudnya apa? Ada situasi yang membuat seseorang akhirnya bisa menyombongkan diri. Di antaranya tadi yang saya sebutkan, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan sosial, umur. Nah, ini penyebab kesombongan. Berarti Ustaz kita nggak boleh kaya. Maka jawabannya tidak. Akan tetapi ini pelajaran. Apabila seseorang mendapatkan kekayaan, jangan sombong. Apabila seseorang sudah tua, jangan meremehkan yang muda. Apabila seseorang mendapatkan jabatan, status sosial yang tinggi di masyarakat, jangan meremehkan orang-orang yang tidak mempunyai jabatan atau yang dianggap rendah. Nah, itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang bisa sombong karena beberapa sebab. Ya. Penyebabnya adalah diantaranya harta. Apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya surat Az-Zumar ayat 49, seperti kisahnya Qarun. Fa idza massal insanu bukan kisahnya Qarun, surat Al-Qasas ayat 76 sampai 77. Ya, Qarun diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kekayaannya tersebut inna mafatihahu latanu bil usbah. Kunci kekayaannya Qarun itu dibawa oleh puluhan orang dan kuda yang banyak, puluhan. Itu baru kuncinya. Makanya Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Yang artinya aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmuku, karena kepintaranku. Ini yang saya sebutkan tadi. Apa penyebab orang sombong? Karena situasi kondisi dia. Di antaranya punya harta. Ya, punya harta. Saya pernah, subhanallah, ada orang, ya mungkin saya salah juga. Kita ngantri waktu itu untuk check-in pesawat. Kemudian kalau ngantri kan ada batas lain, kita ngantri di situ. Kemudian ada orang di sini. Lalu saya maju karena saya kira orang ini sudah selesai. Ternyata belum selesai. Lalu setelah itu tas handbagnya itu jatuh ke saya. Pak, hati-hati Pak. Di dalamnya ada laptop. Oh, dia ngeliat saya dari atas bawah. Bapak bisa beli laptop saya ini. Nah, paham ya? Jadi orang bisa sombong karena ada situasi dan lingkungan yang membuat dia sombong. Di antaranya adalah harta. Seperti yang terjadi pada kisah siapa? Qarun. Innama utitu ala ilmin indi. Sekali lagi ini bukan berarti menjadikan seorang muslim tidak boleh punya harta, bukan. Bahkan 10 orang yang masuk ke dalam surganya Allah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka saudagar kaya. Cuma kekayaannya tidak menjadikan mereka apa? Sombong. Itu. Sebab yang kedua, orang bisa sombong adalah karena ilmu. Nah, ini Pak Remo. Karena ilmu. Masa orang berilmu bisa sombong? Iya. Ilmu itu membuat seseorang akhirnya bisa merendahkan orang lain. Lebih banyak hafalan Al-Quran merendahkan orang yang sedikit hafalan Al-Quran. Lebih banyak hafalan hadis merendahkan orang yang sedikit hafalan hadis. Ya. Sudah bisa menghatamkan kitab sekian bersama ustaz dengan kitab-kitab sekian,
merendahkan orang yang belum pernah hatam. Nah, ini ilmu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam sikap sombong karena dia memiliki sesuatu. Padahal sebenarnya kalau dia ikhlas belajar ilmu agama, maka ilmunya tersebut membawa dia kepada sikap yang sangat terpuji, yaitu tawadhu, khasyah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesombongan dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama rahimahumullah ta'ala. Seperti misalkan ada orang bertanya kepada orang lain, "Sudah baca belum kitab ini?" Karena dia sudah baca, dia menyombongkan kepada yang tidak baca. Dia sudah belajar, dia menyombongkan kepada yang tidak belajar. Nah, ini tidak benar. Ya. Kemudian sebab dan situasi lingkungan yang menyebabkan orang sombong juga adalah ibadah, ya, ibadah dan amal saleh. Ini bisa menyebabkan orang sombong. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum." Ini subhanallah, hati-hati ini. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berkata manusia sudah hancur semuanya, sudah menyimpang semuanya, sudah binasa semuanya, sudah sesat semuanya, maka ketahuilah bahwa dia yang paling sesat. Ya, persis seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Na'ibu zamanana wa laysa li zamanina 'aibun siwana wal 'aibu fina." Artinya kita sering mencela zaman kita ini, zaman kotor, zaman sudah paling buruk. Padahal di zaman kita tidak ada kekotoran, keburukan kecuali kita. Keburukan ada di dalam diri kita sebenarnya. Maka hati-hati para ikhwah. Kadang orang ahli ibadah kemudian melihat orang yang malas beribadah merendahkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seseorang mengatakan, "Oh, manusia sudah menyimpang," maka ketahuilah dialah yang paling menyimpang. "Oh, manusia sudah sesat," maka ketahuilah dialah yang paling sesat. Apalagi jangan sering-sering memvonis, ya. Tidak ada di jamaah Masjid Al-Ikhlas itu yang ikhlas, maka dia yang paling tidak ikhlas. Nah, seperti itu. Ya, hati-hati. Ini 3 poin mengapa seseorang bisa menyombongkan diri. Yang keempat, nasab, keturunan. Nah, ini kan terjadi tuh di media sosial. Yang satu mencela keturunan yang satu sambil menyombongkan keturunannya. Yang satu mencela keturunan yang satu sambil menyombongkan keturunannya. Nasab. Ya, seseorang akibat nasabnya dia akhirnya menyombongkan dirinya. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Umar yaqulu Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana," yakni Bilalan. Allahu akbar. Yang ulama salaf memang emas, ya, pantas mereka memang menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata atau sering berkata, Abu Bakar adalah sayyiduna. Ini menunjukkan bahwa boleh kita mengucapkan sayyiduna untuk manusia, ya, baik itu Rasulullah ataupun selain Rasulullah SAW. Misalkan kita punya pemimpin, kita katakan ini sayyiduna. Ya, Abu Bakar adalah sayyiduna, pemimpin kita, dan wa'ataqa, dan pernah memerdekakan sayyidana, memerdekakan pemimpin kita juga. Siapa beliau? Bilal. Menunjukkan para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah para salafus saleh
Mereka menganggap bahwa keturunan budak itu bukan hal yang diperhitungkan di dalam strata sosial di tengah manusia. Bilal Sayyiduna radhiyallahu anhu meskipun pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan karena nasab kemudian menjadi mulia di dalam agama Islam, tetapi karena iman di dalam qalbu dan amal. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, harta kalian, tapi melihat kepada iman yang ada dalam qalbu kalian dan amal kalian. Nah, ini menunjukkan para ikhwah, nasab kadang-kadang bisa membuat seseorang menyombongkan diri. Nasab artinya apa? Keturunan. Lihat lagi ada cerita juga menarik, ya. Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab riwayat Bukhari, afwan. Dari Al-Ma'rur bin Suwaid, beliau bercerita, "Ra'aitu ala Abi Dzarrin burdan wa ala ghulamihi burdan." Aku pernah melihat Abu Dzar, sahabat Nabi, memakai selendang. Budaknya pun memakai selendang. Faqultu law akhadta hadha falabistahu kanat hullah wa 'ataitahu thawban akhar. Lalu aku berkata, Al-Ma'rur berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, itu surban yang ada pada budakmu ambil aja. Engkau jahit, jadi nanti bisa jadi jubah. Daripada dia pakai surban, cari surban yang lain, cari kain yang lebih rendah daripada untuk si budak ini." Faqala kana baini wa baina rajulin kalam wa kanat ummuhu a'jamiyah faniltu minha fadzakarani ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li asababta fulanan qultu na'am afanilta min ummi qultu na'am innaka mar'un fika jahiliyah qultu ala hayni sa'ati hadhihi min kibari sin qala na'am huwa ikhwanukum faja'alahum Allah tahta aydikum faman ja'ala Allah akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wa la yukallifuhu min al-amal ma yaghlibuhu fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyun'inhu alayhi. Lihat. Ini hadis luar biasa. Jadi Abu Dzar radhiyallahu anhu memakai sebuah selendang surban yang bagus, budaknya juga memakai selendang surban yang bagus. Kenapa sebabnya? Kata Al-Ma'rur, sahabatnya Abu Dzar, sudah ambil aja selendang itu, kamu jadikan, engkau pakai, kamu jadikan jubah bagus untuk engkau. Kenapa engkau kasih surban yang bagus kepada orang tersebut? Padahal dia budak. Maka Abu Dzar bercerita, suatu saat aku pernah bertengkar dengan seseorang. Lalu aku celak ibunya. Kemudian setelah itu aku bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang tersebut. Orang tersebut ya budak tadi. Lalu Rasul SAW bertanya, "Wahai Abu Dzar, engkau menghinanya?" "Iya wahai Rasulullah." "Engkau mencela ibunya?" "Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Rasul kemudian? "Innaka mar'un fika jahiliyah." Wahai Abu Dzar, di dalam dirimu ada sifat jahiliyah. Kemudian setelah itu, wahai Rasulullah, apa yang aku harus kerjakan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, lihat nih, perhatikan. "Na'am, huwa ikhwanukum." Lihat, yang mempunyai pekerja, pegawai, asisten rumah tangga di dalam rumahnya, sopir, pegawai kebun, karyawannya, perhatikan. "Na'am, huwa ikhwanukum." Iya, mereka adalah saudara kalian.
Ja'alahumullah tahta aydikum. Allah yang menjadikan kalian mempunyai mereka. Kalian yang membiayai mereka. Allah yang menjadikan mereka sebagai orang bawahan kalian. Maka siapa saja, faman ja'alallah akahu tahta yadi, maka siapa saja yang dijadikan oleh Allah untuknya orang bawahannya, ini satu, falyut'imhu mimma ya'kul. Apabila engkau makan sesuatu, maka makanan yang engkau makan kasih dia. Ya, jangan beda-bedakan. Wal yulbishu mimma yalbas, dan pakaian yang kau pakai berikan juga kepada dia. Jangan dibeda-bedakan. Nah, makanya tadi Abu Dzar akhirnya memakai surban sebagaimana orang ini memakai surban. Wala yukallifuhu minal amali ma la yaghlibu. Jangan engkau kasih tugas yang memberatkan dia. Fa in kallafahu ma yaghlibu falyu'inhu alaih. Tapi kalau engkau kasih tugas yang memberatkan dia, tolong dia, kerja sama-sama. Ini bantahan. Ini sedikit menyimpang tema saya ini. Saya kemarin dengar video menyesatkan, mengatakan bahwasanya Islam itu tidak sempurna. Padahal Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah berfirman agama Islam sempurna. Orang ini dengan sekonyong-konyongnya mengatakan Islam itu belum sempurna, karena dia punya syubhat. Syubhatnya sok-sokan HAM, hak asasi manusia. Apa? Kenapa Islam tidak sempurna? Karena Islam menganut hukum perbudakan sampai hari kiamat. Hukum perbudakan sudah tidak ada. Ini menunjukkan bahwa Islam belum sempurna, kata dia seperti itu. Argumentasi dia Islam tidak sempurna karena di dalam agama Islam masih ada hukum perbudakan. Hukum perbudakan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Kita katakan, Anda kalau seandainya tidak setuju dengan hukum perbudakan, jangan menuduh Islam tidak sempurna. Islam sempurna itu dikatakan oleh siapa? Allah. Kita cuma menyampaikan Islam ajarannya sempurna, termasuk di dalamnya hukum perbudakan, termasuk di dalamnya adalah hukum perbudakan yang diatur seperti ini. Lihat, kalau sudah berhadapan dengan budak, innahum ikhwanukum. Lebih apa lagi ini daripada hak asasi manusia? Mereka saudara kalian. Allah yang menjadikan mereka di bawah kalian, bisa kalian suruh. Maka kalau kalian mempunyai budak, makan kalian makanan, budak makan seperti apa yang kalian makan. Berpakaian kalian pakaian, berpakaian budak seperti pakaian kalian. Dan jangan sampai membuat budak tersebut berat dengan perbuatannya, dengan tugasnya. Kalaupun diberikan tugas yang berat, tolong dia. Lihat, hak asasi apa lagi ini yang luar biasa. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada orang dengan tidak malu-malunya menolak syariat Islam, dan itu di negeri kita dibiarkan. Nah, ini sedikit menyimpang dari tema kita. Jadi intinya sebagian orang mempunyai sikap kesombongan karena apa? Nasab, keturunan, karena nasab. Islam tidak mengenal itu. Yang mulia di sisi Allah adalah akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ingin ambil contoh manusia-manusia, kaum-kaum yang sombong. Yang pertama tentunya iblis, alaihi la'inullah. Semoga laknat-laknat Allah terhadap iblis. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 71 sampai 87. Idz qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, "Inni khaliqun basharan min tin." Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah.
fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kalau sudah aku selesai menciptakannya dan aku tiupkan ruh padanya dari ruhku, maka sujudlah kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Maka sujudlah para malaikat seluruhnya kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir. Lalu iblis ditanya, kenapa engkau tidak mau sujud? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menahanmu dari sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal 'ali? Apakah engkau menyombongkan diri ataukah engkau sudah merasa dirimu tinggi? Apa dijawab oleh iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada ia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau telah menciptakan dia dari tanah. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesombongan iblis. Sebab kesombongannya adalah karena meremehkan manusia. Nah, kemudian makhluk yang sombong yang kedua, Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 38 sampai 42. Wa qala Fir'aun, ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Lihat ini. Fir'aun berkata, wahai manusia sekalian, wahai hadirin, aku tidak mengetahui bagi kalian ada Tuhan yang diibadahi selain aku. Fauqid li ya Haman 'ala tin faj'al li sarhan la'alli attali' ila ilahi Musa wa inni la adhunnu minal kadhibin. Wahai Haman, bikin tangga ke atas langit. Aku akan bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa dan aku kira ia dusta bahwa di sana ada Tuhan. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Maka Firaun dan bala tentaranya menyombongkan diri di bumi tanpa kebenaran. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Nah, ini penting. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Salah satu kiat agar tidak sombong adalah ingat hisab. Akan dikembalikan semuanya oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kaum-kaum yang sombong di antaranya kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih. Berkata orang-orang yang sombong dari kaumnya, lilladzina istud'ifu, kepada orang-orang yang lemah yang beriman kepada Nabi Saleh, ata'lamunna anna salihan mursalun min rabbi? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Allahu akbar. Orang sombong itu kadang-kadang enggak tahu malu. Jadi orang-orang yang sombong kaum Tsamud yang tidak mau beriman kepada Nabi Saleh, mereka berkata kepada orang yang beriman kepada Nabi Saleh, "Hei kalian, apakah kalian mengakui kaum Nabi Saleh itu adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian kaum Nabi Saleh mengatakan, "Iya, kami beriman kepada Nabi Saleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Kaum Tsamud mengatakan apa? "Inna billadzi amantum bihi kafir." Kami terhadap orang yang kalian imani, kami kufur kepadanya. Jadi benar-benar menolak kebenaran dengan tegas. Itulah kesombongan, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Begitu juga kaum 'Ad, kaum yang diutus kepadanya Nabi Hud alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Disebutkan di yang kaum Tsamud tadi surah Al-A'raf ayat 75 sampai 76. Kaum 'Ad, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Allahu akbar. Kaum 'Ad menyombongkan diri di bumi tanpa kebenaran. Mereka mengatakan, lihat kesombongannya, man ashaddu minna quwwah. Ada yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang lebih kuat daripada kami? Langsung dijawab oleh Allah, awalam yarau, apakah mereka tidak berpikir
Annallaha alladzi khalaqahum wa ashadda minhum quwwah. Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Mereka makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kaum Syuaib dalam surat Al-A'raf. Kalau tadi surat Fussilat ayat 15 sampai 16. Kaum Hud surat Fussilat ayat 15 sampai 16. Kemudian kaum Syuaib surat Al-A'raf ayat 88. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala walau kunna karihin. Artinya orang-orang kaum Nabi Syuaib yang menyombongkan diri mengatakan, wahai Syuaib, kami akan usir engkau dari tempat kami, dari desa kami ini, dan orang-orang yang bersama engkau. Kalau tidak, atau pilihan kedua, kamu kembali kepada agama kami. Ya, kata Nabi Syuaib, awalau kunna karihin. Kita tetap akan mendakwahkan tauhid meskipun kami mendapatkan keburukan. Nah, ini para ikhwan. Kemudian kaum Nabi Nuh juga demikian, ya. Bani Israel, orang-orang musyrik dari Arab juga demikian. Tidak cukup waktunya kita sebutkan semuanya. Jadi tambahan poin yang sudah saya sebutkan tadi yang kita pelajari adalah yaitu penyebab seseorang sombong. Apa penyebabnya? Satu, menginginkan orang lain tunduk kepadanya. Keinginan tidak mau tunduk kepada orang lain. Ya. Karena sifat tughyan, tidak mau tunduk. Ketika dia tidak merasa memerlukan orang lain, maka dia seakan-akan bisa tanpa orang lain. Ya, bisa tanpa orang lain. Ini sombong. Itu penyebab sombong. Penyebab sombong yang kedua adalah situasi yang dia miliki. Seperti apa? Harta. Kemudian apa? Harta, uang sama apa? Harta, ilmu. Kemudian yang ketiga, ibadah, amal saleh. Sudah membangun masjid sekian banyak, sudah bersedekah sekian banyak. Nah, itu merendah. Hati-hati sifat merendahkan orang lain nantinya. Kemudian yang keempat, nasab, ya. Nasab dan keturunan. Baik. Poin yang ketiga yang sudah kita bahas juga adalah contoh makhluk-makhluk sombong. Di antaranya siapa? Iblis. Kemudian Fir'aun. Kemudian kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Kemudian kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Kemudian kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Nuh, Bani Israel, dan orang-orang musyrik Arab. Bani Israel ini bukan hanya sombong, Bani Israel ini sombong tengil. Iya, dia mengatakan, wahai Isa, jika engkau benar utusan dari Allah, turunkan makanan dari langit. Kami akan melihat langsung. Kata Nabi Isa, kalau kami turunkan makanan, kamu juga nggak akan beriman. Ini sudah sombong, tengil. Ini para ikhwan dalam hati orang-orang musyrik, orang-orang Bani Israel. Kemudian yang ini musyrik Arab. Baik. Sekarang para ikhwan dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya. Ini inti tema kita, yaitu adalah sikap sombong menghancurkan kolbu. Ini kan tema kita, amalan perusak kolbu. Sikap sombong menghancurkan kolbu. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan kalau sudah kolbunya hancur, maka ya sikap lahiriahnya pun akan terlihat buruk. Baik, yang pertama, sikap sombong menyebabkan orang tidak mau beriman kepada Allah. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi kepada Bani Israel. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 172, "Lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasyahsyuruhum ilaihi jami'a." Artinya, Nabi Isa alaihissalam tidak akan menyombongkan dirinya
untuk menjadi budak Allah dan juga para malaikat. Tidak akan menyombongkan diri mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Adapun orang-orang yang sombong, mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, ini penyebab hasil akibat dari kesombongan. Akibat dari kesombongan yang pertama adalah tidak mau beriman, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mau beriman, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akibat kesombongan adalah menyebabkan akhlak orang buruk. Di antaranya tidak mau menoleh kepada orang yang dibicarai. Berjalan penuh dengan kesombongan. Makanya para ikhwah, ya, enggak boleh kita bicara. Ya, ini termasuk daripada kesombongan yang akhirnya mengakibatkan pengaruh luar di dalam kelakuan kita. Kalau ngomong sama orang nggak mau noleh. Makanya akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kalau ngomong adalah menghadapi orang tersebut. Ya, coba lihat orang kalau lagi marah dan dia punya kedudukan, dia nggak makan noleh. Karena dia sedang menyombongkan dirinya. Dan Allah berfirman akan hal ini dalam surat Luqman ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau tas'ir pipimu kepada manusia. Maksudnya adalah engkau tidak mau menolehkan wajahmu kepada manusia karena kesombongan. Dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan. Allah tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur. Mukhtal, fakhur artinya mustakbir 'alan nas, muta'azim 'alaihi. Menyombongkan diri di hadapan manusia dan menganggap dirinya besar di hadapan manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akibat yang kedua. Akibat yang ketiga daripada kesombongan adalah memanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala." Allah tidak melihat kepada yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang musbil, yang memanjangkan pakaiannya dari 2 mata kaki, mau dia ngaku sombong atau tidak ngaku, maka ada sifat kesombongan di dalam dirinya. Ya, ini hati-hati. Karena ada sebagian orang, Ustaz saya musbil, di bawah 2 mata kaki pakaian saya, tapi saya nggak sombong. Boleh aja kan? Nah, kita katakan di dalam hadis Allah tidak melihat orang yang memanjangkan pakaiannya lebih dari 2 mata kaki dalam keadaan sombong. Maksud dari hadis ini adalah bahwa orang yang memanjangkan pakaiannya lebih dari 2 mata kaki ada ada semacam ada nilai, dia kesombongan di dalam dirinya. Dia akui atau tidak akui. Ada nilai kesombongan di dalam dirinya. Dia akui atau tidak akui. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil akan hal ini? Perhatikan baik-baik. La tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan sekali-kali remehkan sedikit pun dari kebaikan. Wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi biwajhuka. Salah satunya adalah ketika engkau berbicara dengan orang lain, maka wajahmu penuh dengan kebaikan dan menghadap kepadanya. Itu sebuah kebaikan yang jangan engkau remehkan kepada orang lain. Inna dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya itu termasuk kebaikan. Warfa izaraka ila nisfis sa'.
dan angkatlah pakaianmu di atas 2 mata kaki sampai setengah betis bahkan. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Jika engkau tidak mau, maka boleh turunkan sampai kepada al-ka'bain, 2 mata kaki. Nah, di sini pendapat para ulama, dari sini sebagian ulama pendapat bahwasanya maksimal pakaian laki-laki itu 2 mata kaki. Ya. Wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Jauhi memakai pakaian lebih dari 2 mata kaki, itu kesombongan. Mau dia ngaku ataupun tidak mengaku. Paham ini para ikhwan? Jadi ada sebagian orang mengatakan, saya nggak apa-apa isbal, yang penting nggak sombong. Maka kita jawab, hadis Rasul, jauhi isbal. Sesungguhnya isbal adalah kesombongan. Mau Anda akui, tidak Anda akui. Nah, ini akibat dari kesombongan akan memanjangkan pakaian. Maka para ikhwah, batasan maksimal tadi apa? 2 mata kaki. Ilal ka'bain, 2 mata kaki. 2 mata kaki masuk atau di atasnya? Di sini khilaf di antara ulama. Mazhab Hambali mengatakan 2 mata kaki masuk. Berarti kalau seandainya 2 mata kaki masuk, berarti kalau kita lihat ada orang pakaiannya pas di 2 mata kaki, maka kita lebih baik menasihatinya. Ya akhi, lebih baik di atas lagi. Kenapa? Karena kesombongan minal isbal minal makhila. Memanjangkan pakaian termasuk daripada kesombongan. Ustaz, kan sampai 2 mata kaki katanya, bukan di atas mata kaki. Maka jawabannya adalah lebih baik saya katakan. Kenapa? Karena ketika sudah dia di daerah yang subuhat, khawatirnya nanti malah menurunkan lebih dari 2 mata kaki. Nah, kemudian akibat kesombongan, suka sekali kalau orang menyambutnya, berdiri karenanya. Nah, ini nasihat saya ya. Kadang-kadang lihat adabnya santri. Adabnya santri adalah ketika kiai lewat dia diam. Semestinya santrinya begitu, iya. Kiainya enggak boleh begitu. Bilang kepada santrinya, wahai santriku, jangan seperti itu. Kiainya masih jauh, kemudian santrinya sudah berdiri di sini. Ini memang adabnya santri, iya. Tapi sang kiainya jangan mau seperti itu kan. Paham gak maksud saya? Ya, bilang kepada santri-santrinya, bergerak sesuai dengan kebiasaannya tanpa harus menunggu saya. Karena berdiri, suka orang lain berdiri untuknya, suka orang lain menunggunya dengan penuh kehormatan, itu adalah akibat kesombongan. Ya, man ahabba an yatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Siapa yang suka orang-orang berdiri untuknya, maka ambil tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya bagaimana Ustaz? Itu kan adabnya kiai. Iya, betul. Tetapi kiai itu adabnya santri. Iya, betul. Tapi kiainya jangan mau seperti itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sebagaimana sikap para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu, sebagaimana perkataan Anas bin Malik, mereka tahu, para sahabat tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci kalau beliau datang, orang-orang bangun karenanya. Para sahabat tahu. Jadi di situ pemimpinnya yang melarang, jangan kalian berdiri seperti itu. Apalagi para ulama mengatakan boleh kita berdiri, misalkan nih, saya menghampiri bapak berdiri karena ingin menghormati saya, agar bisa bersalaman dengan saya. Ini boleh. Apalagi yang tidak boleh, terutama adalah apabila dia berdiri ujung sana, hanya sekedar berdiri karena saya datang, padahal bukan untuk salaman. Paham maksud saya? Nah, ini. Misalkan ada pemimpin, siapakah pemimpin?
Kemudian orang-orang berdiri satu gedung. Padahal yang berdiri ini tidak ingin salaman, itu yang tercela. Dan pemimpin yang membiarkan itu tercela. Paham ya? Dan itu adalah ke apa? Kesombongan. Kemudian para ikhwan, termasuk dari akibat kesombongan adalah at-taqa'ur fil hadis. Apa itu? Terlalu difasih-fasihkan kalau ngomong. Ya, terlalu difasih-fasihkan kalau ngomong. Jadi terlalu dibuat-buat lah begitu. Seakan-akan dia memperlihatkan dirinya pintar, memperlihatkan dirinya dirinya jenius, dirinya terlalu dibuat-buat. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsinakum akhlaqan." Orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Oke. Siapa yang tidak baik? Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumil qiyamah ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Dan orang yang paling buruk, yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah ats-tsartsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun. Siapa mereka wahai Rasulullah? Al-mutakabbirun. Orang-orang yang menyombongkan dirinya. Siapa sarsar? Jangan kasih nama anak sarsar. Sarsar itu al-kalamul katsir bitakalluf, terlalu banyak ngomong dengan pura-pura seperti seakan-akan dia banyak ilmunya, terlalu banyak ngomong. Sarsar, jangan kasih nama anak sarsar, itu nanti bawel. Ya, sarsar. Kemudian al-mutasyaddiqun, yaitu wal mutafayhiqun, yaitu orang yang memperlihatkan saat ngomong itu memperlihatkan kesombongan dirinya, terangkat dirinya dan seterusnya. Nah, ini masih banyak pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesombongan juga adalah tidak mulai dengan salam. Akibat kesombongan enggak mau menyalamin orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu hati-hati. Itu termasuk tanda orang menyombongkan diri. Termasuk di dalamnya juga adalah tidak mau belajar, merasa dirinya sudah pintar. Ada pernah kejadian, saya waktu masih di Arab Saudi, saya biasa naik taksi kan, karena tidak punya mobil, akhirnya naik taksi. Kemudian kita kan bekerja di sebuah perusahaan namanya Islamic Cultural Center Damam sebagai pendakwah. Setiap kali kita naik taksi, biasanya orang taksi itu bukan orang Indonesia, pokoknya bukan orang Arab juga, pokoknya expert gitu. Maka tugas kita adalah, ayo ke kantor saya, nanti kamu belajar ilmu agama di sana. Ada seorang ketika saya ajak seperti itu, bukan dari negara kita, bukan dari Arab, tapi dari daerah lainnya, Asia juga. Ada seorang mengatakan gini, ya akhi, saya di sini nyari duit, bukan nyari ilmu. Di kantormu apa sih yang diajarkan? Paling rukun Islam, rukun iman kan? Baik, saya bilang, oke, nggak apa-apa. Kalau seandainya nggak mau belajar, saya cuma ingin bertanya, kalau begitu, sholat ada berapa rukunnya? Oh, sudah mulai kemana-mana tuh. Ya, nggak bisa jawab. Nah, intinya apa? Orang tidak mau belajar ilmu agama, itu adalah akibat kesombongan. Maka hati-hati seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, akibat kesombongan juga adalah tidak mau kembali kepada kebenaran dan sangat suka di dalam kebatilan. Susah menerima kebenaran. Ini akibat kesombongan. Kemudian akibat kesombongan juga adalah dia sukanya kalau di hadapan khalayak ramai, terutama orang-orang yang miskin, yang lemah, sukanya diletakkan di tempat tertentu. Nah, ini akibat kesombongan.
Kalau yang undang makan, yang undang kawinan itu orang miskin nggak mau datang. Tapi kalau yang undang pejabat, orang kaya, mau. Nah, termasuk dalamnya ini Ustaz. Kalau yang undang masjid yang kecil, masjid yang tidak dikenal, yang hadir sedikit, ya, maka nggak mau datang Ustaznya. Tapi kalau yang undang masjid besar, kayak Al-Ikhlas, ya, masjid besar, jamaahnya banyak, mau datang. Nah, ini nggak benar. Itu ada sifat kesombongan di dalam diri pendakwah tersebut. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan. Waktunya habis. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih ada poin paling penting, yaitu bagaimana kita mengobati kesombongan ini. Jawabannya adalah kerjakan tawadhu'. Bagaimana agar tawadhu', tidak sombong, rendah hati? Jawabannya adalah serahkan semua kelebihan yang kita miliki, serahkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat orang yang membantu Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Balqis. Falamma istaqarra 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika istana atau singgasana tersebut ada, sebelum Nabi Sulaiman berkedip, maka orang berilmu tersebut mengatakan itu adalah karunia Allah. Maka yang kaya sering-sering mengatakan ini Ustadz dikasih Allah. Yang berilmu sering-sering mengatakan ini Ustadz, ini adalah pemberian Allah. Yang apa lagi tadi? Yang punya amal banyak, Ustadz alhamdulillah diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa bangun masjid. Disandarkan terus kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang punya nasab tinggi, mungkin keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ustaz, ini adalah takdir Allah untuk kita. Tetapi semuanya siapa yang paling bertakwa adalah yang paling beriman. Siapa yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan seluruhnya kepada Allah. Dengan begitu seseorang tidak akan sombong. Itulah obat paling mujarab untuk menghadapi, menghilangkan kesombongan, menyandarkan seluruh kelebihan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kelebihan berat badan. Karena gini para ikhwah, orang itu bisa sombong karena punya kelebihan. Ente kecil, yang bicara siapa? Besar. Ente rendah, yang bicara siapa? Tinggi. Orang bisa sombong karena punya kelebihan. Coba kalau nggak punya kelebihan, dia nggak bisa sombong. Orang miskin, sombong gimana? Nggak bisa. Kalian gedongan, lihat nih rumah gua, gubuk. Nggak cocok. Ya, seperti itu. Maka caranya sandarkan semua kelebihan kepada Allah. Makanya antum kalau pergi ke Arab, umrah atau haji, atau ke Madinah atau ke Mekah, antum kadang-kadang lihat di mobil itu ada tulisan mobil, hadza min fadli rabbi. Mobil ini karunia dari Allah. Mobilnya apa, merek apa gitu. Ini sebenarnya keliru. Tapi dari satu sisi mungkin ada bagusnya. Tapi sebenarnya keliru. Yang paling utama itu qalbunya, bukan tulisannya. Qalbunya merasa bahwa ini kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimaklumi ini ya. Nah, wallahu a'lam. Di rumah juga gitu, rumah megah gitu. Rumah megah juga gitu. Di atas gerbangnya hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya enggak sombong. Ya. Tapi sebenarnya bukan tulisan. Yang paling utama adalah apa? Qalbunya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membersihkan harta atau diri dari riba?
Karena dari muda hingga pensiun kerja di bank konvensional. Saya baru belajar kajian sunnah secara serius setelah pensiun. Maka jawabannya adalah seluruh penghasilan dikeluarkan. Ini berat nih karena bertanya dia. Ya, seluruh penghasilannya dari riba dikeluarkan. Kemudian dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, rumah bagaimana? Kecuali hal-hal yang sangat premier. Seseorang kalau tidak memilikinya mati atau susah sekali hidupnya, maka dibiarkan. Tapi yang paling utama sebelum itu adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dan akan lebih jelas lagi nanti tanya sama ustaz-ustaz yang ahli ekonomi Islam seperti Ustaz Firanda, Akhi Fillah, Ustaz Erwandi, Ustaz Muhammad Arifin Badri, Ustaz Musyaffa hafizahullah. Apakah rendah diri tanda bukan kesombongan? Orang yang punya sifat pemalu, apa itu dapat menghilangkan kesombongan? Maka jawabannya iya, rendah diri itu bukan sombong, karena itu kebalikan antara sama dan sumur, antara langit dan sumur. Ya, orang yang rendah diri pasti nggak sombong. Tapi rendah dirinya yang benar-benar, jangan merendah untuk dipuji. Nah, itu kesombongan tersembunyi itu. Ada bakwan di balik batu. Ya. Kemudian apa punya sifat pemalu itu dapat menghilangkan kesombongan? Sifat pemalu adalah sifat yang baik seluruhnya, kata Rasulullah SAW. Al-haya kulluhu khair. Sifat pemalu adalah sifat baik seluruhnya, termasuk di dalamnya menghilangkan kesombongan. Bisa jadi orang malu ingin menampakkan sesuatu, akhirnya dia tidak jadi sombong gara-gara malu tersebut. Bagaimanapun sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Wallahu a'lam. Saya sangat mencintai dan menyayangi anak saya karena Allah. Sayang karena kesolehannya dan benci karena kemaksiatannya. Saya banyak menjumpai foto anak saya yang sedang melakukan maksiat, merokok bersama teman-temannya. Saya takut ini akan menjadi dosa jariah bagi yang melihatnya. Haruskah saya menyuruh menghapus postingan tersebut di Instagram teman anak saya? Ini cara berpikirnya, jangan di Instagram dulu, yang nyata dulu diurus. Siapa dulu diurus ya? Anaknya dulu diurus nih, jangan Instagram. Kalau kita mengurus Instagram berarti kita mikirin orang, kita mikirin malu. Ya, anaknya dulu diurus. Nah, ini ada saya ngelihat kamu ngerokok, nak. Maka ngerokok haram, nak. Buang-buang uang, mubazir, membunuh diri sendiri dengan pelan-pelan haram. Maka berhentilah. Nah, kalau sudah dia bertobat, baru setelah itu urus Instagramnya. Ya, sebagian orang tua lebih memikirkan malu dirinya di hadapan orang lain daripada kebaikan untuk anaknya. Paham maksud saya, cara berpikir saya paham nggak ya? Jadi urus anaknya dulu. Mau itu tersebar nggak tersebar, urus anaknya dulu. Selesaikan Anda dengan anak Anda. Bertobat dia kepada Allah, nanti dia akan hapus sendiri foto-fotonya. Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah 1,5 jam kita sudah berbicara. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.